Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pada kesempatan kali ini izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Zaki Alfidijota dari Fakultas Agama Islam, bermaksud di ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dalam video kesempatan kali ini, demi memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah studi Naskah Ulumul Hadis dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Alim LCMA, maka langsung masuk ke pembahasan hadis dhaif sebab cacat integritas. Lalu hadis dhaif, cacat integritas dan lemah kognitif. Hadis mu'allal, munkar dan maudhu'. Hukum meringkas hadis dan meriwayatkannya dengan maknanya. Lalu konsep sahabat, definisi dan tabaqat. Lalu hadis musnad, hadis musalsal dan contohnya. Lalu hadis musalsal muawwaliyah. Selanjutnya gharib al-hadis, dan terakhir adab perawi hadis. Materi pertama, hadis dhaif sebagai sebab cacat integritas dari rawi yang meriwayatkan hadis. Ada 3. Yang pertama, fasik secara bahasa, keluar dari ketaatan. Secara istilah, melakukan dosa-dosa besar. Yang kedua, berbohong. Yang ketiga, jahil, kebodohan. Ketika seorang rawi cacat hafalannya, pelupa, sering salah dan lalai. Bagaimana mengetahui hadis palsu? Yaitu pengakuan orang yang membuat hadis palsu. Lalu ada indikator fanatisme golongan. Fanatik masalah mazhab, digunakan untuk membuli atau menyerang Islam, menjilat penguasa, menjual agama, dan untuk cari popularitas. Contoh hadis dhaif disebabkan cacat integritas. Ada maudhu', matruk, munkar, dan syadz. Yang kedua, hadis dhaif cacat integritas dan lemah kognitif. Cacat integritas rawi ada 2. Yang pertama, dalam Islam ilmu tidak dipisahkan dengan sahibul ain. Jadi cacatnya ilmu juga disebabkan cacatnya orang membawa ilmu itu. Yang kedua, antara alim dan ulum itu tidak dipisahkan. Antara rawi dan marwi tidak dipisahkan. Makanya kenapa seseorang harus mempunyai integritas. Lalu tingkatan hafalan, sisi kognitif. Ada awsaqun nas, thiqah atau mutqin, saduq, la ba'sa bih, dan maqbul. Hukum hadis palsu 100% tertolak dan jangan diriwayatkan kecuali meriwayatkan untuk meluruskan. Kedua, orang yang menisbatkannya kepada Nabi SAW terancam masuk neraka. Lalu sengaja berdusta atas Nabi SAW, maka dia telah kufur. Perawinya lemah kognitif. Perawi yang kuat kognitif itu artinya dia memiliki jaminan untuk bisa meriwayatkan hadis secara akurat atau tidak keliru. Bila seorang perawi lemah kognitif dan tidak memiliki catatan hadisnya rapih, maka dia akan sering keliru dalam meriwayatkannya. Mungkin secara tidak sengaja dia akan menukar sanad sebuah hadis dengan hadis yang lain. Untuk memenuhi syarat sebagai perawi yang kuat kognitif itu ada 2 macam, yaitu yang pertama, memiliki daya hafal yang kuat. Yang kedua, memiliki catatan hadis yang rapih. Materi berikutnya, hadis mu'allal, munkar, dan maudhu'. Hadis mu'allal termasuk bidang kajian yang paling rumit untuk mendeteksinya. Penyakitnya banyak di sanad, juga di matan. Ada yang di matan saja dan sanad saja. Adapun pengertian mu'allal, secara bahasa mu'allal itu berakar dari kata a'alla ya'ilu illa, yang berarti penyakit. Hadis mu'allal adalah hadis yang mengandung illa, yaitu hadis yang secara tampaknya merupakan hadis yang sahih, namun sebenarnya setelah diteliti ternyata mengandung cacat atau penyakit. Contoh hadis mu'allal, an Sufyan al-Thawri an Amr ibn Dinarin an Ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-bay'ani bil khiyar. Matan hadis tersebut adalah sahih. Sanad hadis itu bersambung. Seluruh perawi dalam sanad itu adalah thiqah, yaitu adil sekaligus dhabit. Namun hadis tersebut mengandung ilah, cacat yang tersembunyi karena ada sebuah kesalahan. Adapun pengertian hadis munkar, menurut bahasa merupakan isim maf'ul dari kata al-inkar. Secara istilah dibagi menjadi 2. Pertama, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang sangat lupa, sangat sering melakukan kekeliruan, terlihat suka berbuat maksiat. Yang kedua, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang dhaif dan bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi hadis lain. Contoh hadis munkar,
Hadis yang diriwayatkan dari Habib bin Habib Ziyad, dari Ishaq, dari Izar bin Haris, dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang mendirikan salat, menunaikan zakat, berangkat haji, berpuasa dan memuliakan tamu, pasti dia masuk surga. Abu Hatim memberikan keterangan bahwa hadis ini termasuk hadis munkar karena perawi selain Habib bin Ziyad meriwayatkan dari Ishaq juga, namun sanadnya berhenti di Ibnu Abbas. Hadis maudhu biasa bertentangan dengan Al-Quran, sunnah dan ijma ulama, lalu bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan panca indera. Pengertian hadis maudhu yaitu hadis yang dibuat sendiri oleh seorang perawi lalu menisbahkannya kepada Rasulullah SAW baik secara sengaja maupun tidak. Maka selanjutnya ke materi hukum meringkas hadis dan meriwayatkannya dengan makna. Hukum meringkas hadis dengan membuang beberapa kalimat selama tidak merusak makna, itu hukumnya boleh. Hukum meringkas hadis dengan makna. Para ulama hadis pasti berbeda pendapat, tetapi pendapat terkuat boleh meriwayatkan hadis dengan maknanya saja. Boleh musyawarah dan menjelaskan teks syariat dengan bahasa ajam sehingga mudah dipahami. Adapun syarat meringkas hadis, itu orang alim dan paham terhadap sighah kalimat, mengetahui makna kalimat ketika dibuang itu merusak makna, mengetahui makna kalimat inti dan paham isi kandungan hadis secara keseluruhan. Materi selanjutnya konsep sahabat, definisi dan tabaqat. Syarat sahabat: beriman, melihat Nabi SAW langsung, muslim dan mempertahankan keimanannya sampai wafat. Definisi sahabat paling sahih. Ibnu Hajar mendefinisikan sahabat ialah dia melihat Nabi SAW dan ia beriman. Apakah ia ikut berperang atau bersama Nabi itu tidak menjadi syarat. Walaupun melihat saja belum mendengar, itu sudah disebut sahabat. Tabaqat sahabat: as-sabiqun al-awwalun, lalu para sahabat yang ikut baiat Aqabah pertama, awwalun al-muhajirin, lalu ahli Badar dan orang-orang yang masuk Islam saat Fathul Makkah dan lain-lain. Hukum sahabat Nabi SAW itu dihukumi adil dengan berbagai macam tingkatan dan level tadi, maka dihukumi dengan adil dan itu sudah hukum pasti, tidak perlu diragukan lagi. Materi selanjutnya hadis musnad. Pengertiannya, hadis musnad adalah hadis marfu' yang disandarkan kepada Nabi SAW. Jadi disebut hadis musnad kalau itu hadis marfu' yang dimarfukan oleh sahabat yang langsung ke Nabi SAW. Apa itu kitab musnad? Kitab yang mengumpulkan riwayat hadis berdasarkan riwayat sahabat, seperti kitab Musnad Imam Ahmad. Beberapa istilah orang yang meriwayatkan hadis, yaitu musnid, mufid, muhaddits dan hafiz. Materi berikutnya hadis musalsal dan contohnya. Pengertian hadis musalsal. Hadis musalsal adalah hadis yang disampaikan para perawi secara berurutan, secara mata rantai, secara khas dalam situasi atau keadaan tertentu, baik secara perkataan ataupun perbuatan. Pembagian musalsal: ada musalsal qauli secara perkataan, musalsal fi'li secara perbuatan, dan musalsal qauli dan fi'li sekaligus secara perkataan dan perbuatan. Contoh hadis musalsal yang artinya diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, aku berjumpa Rasulullah SAW, beliau berkata, wahai Mu'adz, sungguh aku mencintaimu sebagai sahabat. Kemudian aku pun menjawab, begitupun aku wahai Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, sungguh aku mewasiatkanmu dengan doa yang hendaknya kamu baca ketika usai salat, yaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadis tersebut diriwayatkan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Dalam proses periwayatan, para perawi disebutkan meriwayati hadis itu sebagaimana Nabi melakukannya, yaitu dengan mengucapkan, ya fulan ini la uhibbuk, wahai fulan, sungguh aku mencintaimu. Hadis ini adalah contoh periwayatan hadis musalsal secara perkataan. Hukum hadis musalsal. Hadis musalsal memiliki sifat yang menjadi ciri khas yang diikuti dari rawi pertama sampai rawi terakhir. Namun dalam masalah kedudukan, hukum dan sumber pedoman, hadis musalsal belum tentu dikatakan hadis sahih, karena hadis yang paling utama untuk dijadikan hukum dasar pedoman adalah hadis sahih. Keterkaitan penyebutan hadis musalsal itu berkaitan dengan daerah dan negara, berkaitan dengan fuqaha, dan berkaitan dengan zaman dan tempat. Adapun tujuan hadis musalsal itu agar supaya untuk menjaga betul-betul integritas perawi dan amanah dalam penyampaian hadis. Lalu ada materi selanjutnya hadis musalsal bil awwaliyah. Pengertiannya, hadis musalsal bil awwaliyah sebagai permulaan atau hadis pertama, oleh karena itu disebut bil awwaliyah. Suatu kebiasaan di kalangan ulama terdahulu yang hingga kini masih dipelihara dari generasi ke generasi, yaitu saat mereka memulai mengajarkan suatu hadis,
atau ilmu dalam suatu majelis, umumnya akan memulai dengan membacakan atau dibacakan. Seperti contohnya seorang guru yang akan memulai pembelajarannya, maka beliau akan menyampaikan 1-2 tentang sebuah hadis sebelum memulai ilmu, sebelum memulai apa yang ingin diajarkan. Lalu materi selanjutnya gharib al-hadis. Pengertian: dijumpai satu lafaz atau satu kata yang kelihatan asing dan membutuhkan syarah, dan itulah yang disebut gharibul hadis. Gharibul hadis juga membahas sebuah nas atau matan sebuah hadis yang dimana ada kata-kata yang kelihatan asing. Pentingnya ilmu gharib al-hadis karena memiliki peranan penting mengetahui makna dari hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis terdapat banyak jarang ditemukan dalam bahasa Arab. Tanpa ilmu ini akan sulit memahami makna dari kata-kata tersebut. Ada perawi hadis ikhlas, lalu menata hati dan membersihkan hati dari kepentingan dunia dan memperbaiki akhlak. Referensi karya kitab perawi hadis, rujukan kitab tentang masalah adab perawi dalam hadis itu, baca kitabnya Khatib Baghdadi tentang Al-Jami'i berkenaan akhlak komprehensif bagi rawi dan guru. Adab pencari hadis, hendaklah para pencari hadis ini orang yang paling sempurna adabnya dan tawadhu kepribadiannya, menjaga syiar agama ini. Adapun larangan pencari hadis, tidak boleh membaca hadis secara tergesa-gesa, lalu jangan membaca di tempat sembarangan seperti di tengah jalan. Dan ada nasihat dari Imam Malik, yaitu ketika Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik, salah satu pesan yang disampaikan Imam Malik adalah jadilah ilmumu seperti garam dan adabmu seperti tepung. Karena memang banyak ulama yang menyebutkan ada riwayat bahwa adabul fawqa ilmi, adab itu di atas ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya datang dari saya sendiri. Itulah beberapa materi tentang mata kuliah studi naskah ilmu hadis, semoga bermanfaat. Maka kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.